Halo, selamat pagi Bu Katarina. Selamat pagi, betul sekali. Sehat selalu Oke, ya. sama-sama Ibu Katarina juga selalu sehat semoga. Nah Bu, ini kita bicara soal keuntungan investasi yang tentu pengennya cuannya besar, tapi juga liquid, mudah dicairkannya. Sebenarnya contoh aset-aset investasi yang liquid itu apa aja sih Bu? Ada beberapa yang lebih liquid dibandingkan yang lain ya. Misalnya yang paling liquid itu antara lain adalah reksadana. Bisa dicairkan kapan saja. Deposito eh, liquid juga ya, tergantung dia jatuh temponya kapan. Kalau 1 tahun ya jadi nggak liquid, kita harus tunggu dulu jatuh temponya. Saham, obligasi juga ada yang liquid, tapi ada juga yang tidak. Jadi kita mesti pilah-pilah lagi gitu. Nah, kalau yang enggak tuh contohnya apa Bu? Karena tadi kayaknya udah Ibu sebutin semua tuh, reksadana, deposito, saham, obligasi. Jadi yang enggak liquid tuh apa sebenarnya? Yang kurang liquid antara lain misalnya properti. Hmm. Kita butuh waktu untuk mengubahnya menjadi uang tunai. Juga misalnya beberapa saham yang volume perdagangannya tidak banyak, itu juga kurang liquid. Obligasi ada yang liquid, ada yang tidak. Jadi memang kita harus pilah-pilah lagi. Oke, sebenarnya likuiditas atau mudahnya mencairkan hasil investasi ini, apakah memang penting Bu ketika masyarakat mau berinvestasi dibandingkan dengan imbal hasil yang sebenarnya orang kan lebih mencari itu ya Bu ya ketika berinvestasi? Betul, likuiditas itu sangat penting. Karena kalau suatu instrumen investasi itu liquid, itu bisa kita cairkan pada waktu kita memerlukannya. Misalnya untuk kebutuhan mendadak. Atau misalnya kita mau berpindah ke aset yang lain sesuai dengan kondisi pasar, gitu ya. Jadi likuiditas itu adalah salah satu faktor yang paling penting yang diperhatikan oleh manajer investasi pada waktu memilih untuk berinvestasi di suatu instrumen investasi, begitu Mbak. Sebenarnya indikator liquid tuh seperti apa sih Bu? Karena misalnya saya mau mencairkan dana saya di instrumen saham tetap harus butuh 2 hari. Begitu juga di reksadana. Nah sebenarnya apa indikatornya bahwa oke investasi ini memang liquid hitungannya? Ya, jadi liquid itu artinya kita bisa dengan dalam waktu singkat mencairkan suatu investasi dalam waktu yang sangat singkat dan tidak merubah harganya menjadi terlalu rendah begitu. Jadi misalnya kalau properti ya, kita misalnya punya tanah, kita mau jual, itu mungkin bisa makan waktu berbulan-bulan, atau kalau kita mau jual cepat, harganya maka akan turun gitu. Atau harganya tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalau itu paling liquid itu uang tunai. Tetapi produk investasi akan makan waktu untuk dicairkan dalam hitungan hari. Jadi yang misalnya di bawah seminggu, di bawah 3 hari, itu masih termasuk liquid. Dan misalnya time deposito ya, kita harus tunggu dulu jatuh temponya. Apakah itu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, gitu ya. Oke, ini tentu catatan juga, catatan untuk investor mungkin yang masih awal, masih muda, lalu juga mereka yang sudah expert, sudah agak senior untuk memilih perbedaan-perbedaan ini antara cuan dan liquid. Apakah lebih memilih investasi yang jangka panjang seperti properti misalnya tadi ya Bu Katarina bilang, tapi nggak liquid, tapi untungnya pasti besar gitu. Tapi bisa juga memilih untuk mereka yang muda, apakah lebih baik bermain di yang liquid-liquid saja, tapi untungnya memang tidak sebesar ketika kita bermain properti, itu bagaimana Bu membedakannya? Jadi memang untuk memilih suatu instrumen investasi kita sesuaikan dulu dengan profil risiko kita, tujuan kita apa, gitu ya. Misalnya kita tujuannya adalah untuk, misalnya saya ingin menikah 6 bulan dari sekarang, gitu. Mungkin tidak tepat untuk memilih investasi di properti. Tapi misalnya kita tujuannya adalah kita sudah menikah, sudah punya anak kita sudah SMP gitu ya, kita mau menyekolahkan dia nanti
10 tahun lagi di luar negeri misalnya. Jadi kita punya kurun waktu 10 tahun untuk berinvestasi. Tidak terlalu menjadi prioritas untuk investasi yang terlalu liquid misalnya. Oke. Jadi itu harus disesuaikan juga dengan profil risiko kita, dengan tujuan investasi kita juga. Itu yang paling penting ya, profil risiko diri dan juga apa sebenarnya tujuan kita berinvestasi. Tapi spesifik Bu, ke reksadana ini, bagaimana sebenarnya masyarakat atau investor tahu bahwa pilihan reksadana yang mereka pilih itu liquid? Ya, pertama di tiap prospektus reksadana itu ada dicantumkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencairkan reksadana tersebut. Jadi harus dibaca dulu prospektusnya. Kedua, kita bisa juga melihat di masing-masing reksadana itu komponen terbesarnya apa. Misalnya reksadana saham. 5 saham yang paling besar di dalam reksadana itu apa saja, volumenya besar atau tidak, volume perdagangannya. Jadi kita bisa lihat apakah itu liquid atau tidak. Dan tidak kalah penting adalah pilih manajer investasi yang berpengalaman, yang mempunyai reputasi yang baik, karena manajer investasi yang seperti itu tidak memperhitungkan faktor likuiditas dalam pemilihan atau pembentukan portofolionya. Oke, jadi yang paling penting baca, jangan sampai nggak baca dan tahu siapa manajer investasi yang dipilih. Terima kasih Ibu Katarina Setiawan, ini sayang sekali karena ada gangguan teknis, kami hanya bisa menampilkan suara Ibu Katarina, tapi yang penting informasi pada pagi hari ini tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mau mencoba masuk ke investasi yang tidak hanya cuan tapi bisa liquid. Terima kasih Ibu Katarina Setiawan, Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia, sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Bu Katarina.